Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udan. Bodohnya nih wes tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi. Oke, sedulur sedaya, kita ketemu lagi di channel kita Tamu Nalar, menuju kesadaran mencapai pencerahan. Gini Mbah, saya kali ini datang bersama tetangga saya ini. Oh ya. Kayaknya ada sedikit permasalahan yang mungkin dimintakan solusi Mbah. Solusi. Istilahnya pencerahan lah dari panjenengan Mbah. Monggo, kantin jenengan sampai nih. Sinten namanya? Kantin. Kantin. Oh nggih. Bagaimana? Ya, pertama sebagai yang kedua ini masalah buka toko istri saya itu dulunya kan ya lumayan rame, tapi sekarang kok sepi. Gimana pandangannya Mbah itu? Kurang gimana solusinya terus? Oh gitu, ya. Mbah. Jadi istrinya Kang Tin ini kan punya usaha Mbah. Nah, toko. Tadinya tuh lumayan Mbah, rame, lumintu lah istilahnya ya kan. Cuman kok akhir-akhir ini kok kayak gimana ya Mbah, kayak sepi gitu loh. Kayak peminatnya kurang. Terus mungkin kayak semacam gimana ya, kayak kadang orang mau beli tuh kayak nggak jadi, kayak ragu-ragu gitu loh Mbah. Ada yang balik lagi, ada yang tetangganya bilang katanya tokonya kok tutup aja katanya gitu Mbak. Iya. Jadi ini istilahnya ada permasalahan apa Mbak, istilahnya dari teknisnya atau mungkin ada hal lain yang istilahnya di luar nurul Mbak. Yang istilahnya kita mintakan pencerahan dari panjenengan Mbak. Oke. Kang Ucup, Kang Tin, terima kasih sudah datang dan bersilaturahmi ke tempat saya. Pada intinya memang ada kalanya saat kita itu melakukan upaya mencari rezeki atau apapun itu, ada saja gangguan-gangguan itu yang sifatnya itu ya dari orang lain atau dari hal-hal lain. Terus orang yang tidak suka dengan kerezekian kita itu juga nyatanya di luar sana banyak. Tapi yang perlu ditekankan di sini bahwa kondisi ekonomi itu juga merujuk pada kondisi perekonomian negara dan juga perekonomian global juga. Jadi akhir-akhir ini memang kecenderungannya ekonomi itu melemah. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua, mau Anda itu usaha dagang apapun atau menjual apapun atau berusaha di bidang apapun, Anda harus bisa menunjukkan satu kualitas. Kualitas itu dalam arti misalnya kenapa Kang Din usaha toko meracang itu. Nah, toko itu ya pelayanannya juga harus baik. Barang-barang yang dijual itu juga harus berkualitas. Jangan sampai biasanya toko kelontong itu barang-barang sudah expired juga masih di display kan. Itu harus dibenahi dulu. Itu harus menjadi poin pokok dulu. Sementara kalau memang usaha itu jenengan rasa kok ini kok aneh-aneh, kok moro-moro sepi, itu memang ada tanda-tandanya di mana usaha itu sedang ditutup oleh orang atau mendapat gangguan, itu memang ada tanda. Salah satunya itu tadi, di mana sing usaha awalnya berjalan normal atau bahkan cenderung rame kok tiba-tiba rep. Jadi penurunannya itu drastis. Naik normal gitu biasanya memang hubungannya dengan rezeki kita yang lagi grafiknya menurun gitu, biasanya ya tetap enak tapi berkurang sedikit demi sedikit. Tapi biasanya ada gangguan atau ditutup oleh orang, itu biasanya usaha sing awalnya langsung drastis seperti itu. Salah satu contohnya Kang Din. Jadi terus biasanya dengan efek dari usaha ditutup oleh orang itu, pelanggan atau orang-orang yang lewat di depan usaha kita itu biasanya cenderung melihatnya kok kayak yang dikatakan Kang Ucup tadi. Padahal toko itu normal buka-buka saja, tapi itu, orang lewat itu seakan-akan mengabaikan atau tidak fokus di situ. Bahkan ada yang mengatakan
tokomu kok Nah, beberapa itu, hari Mbak, tutup ya. terus. Iya, padahal buka ya Kang ya. Iya, Buka. padahal buka, Mbak. Seperti itu. Nah, itu berarti memang merupakan tanda-tanda bahwa usaha Anda sedang mengalami sesuatu yang tidak baik-baik saja. Entah itu karena ditutup oleh orang atau karena gangguan-gangguan yang sifatnya mistis lah, istilahnya kan seperti itu. Kemudian ciri berikutnya biasanya memang usaha jenengan itu diganggu oleh orang, itu bisa dilihat dengan adanya bau yang aneh-aneh di dalam usaha Anda. Karena orang mengirimkan hal-hal semacam itu biasanya juga mengirimkan energi. Nah, energi yang dikirimkan itu dari tataran alam rendah gitu biasanya. Kan mempunyai bau-bau yang khas sesuai karakter energinya itu masing-masing. Jadi sok kadang mulo lek misale kuwi tokoku moro-moro sepi ini biasanya dene kok moro-moro kok koyo mambu kembang. Terus kadang-kadang malah justru ada kalanya ngambu sing gak enak, misalnya semacam bau bangkai, batek ngono istilahnya seperti itu. Itu juga merupakan tanda-tanda bahwa usaha kita sedang tertutup atau ditutup oleh orang. Terus kemudian efek dari pemilik usaha itu sendiri biasanya cenderung tensinya tinggi. Akhirnya efeknya uring-uringan. Karo bojone ya uring-uringan, karo anak uring-uringan, di rumah tanggane uring-uringan, bahkan dengan karyawan sendiri nek jenengan punya karyawan, biasanya karo karyawan ki ya ora iso jenjem istilahnya, gak iso kompak, gak iso rukun ngono. Biasanya enek permasalahan itu selalu ada saja. Terus kecenderungan yang berikutnya biasanya nek jenengan punya karyawan, biasanya karyawan cenderung tidak awet. Ya mbuh keluar masuk gonta-ganti karyawan. Lek gak ngono ki biasane karyawan ini oke sing bolak-balik absen, entah alasan sakit lah, alasan ada kepentingan rumah lah, ada apa ae. Jadi sing membuat usaha Anda itu terbengkalai atau gak iso berjalan dengan semestinya. Bener. Terus bareng ngono biasane ciri-ciri yang lain, nek misalnya Anda itu pelaku usaha-usaha kuliner ini ya, khususnya. Makanan yang baru saja dimasak dan seharusnya dalam kondisi fresh itu biasanya bisa saja tiba-tiba basi. Seperti contoh ada beberapa tetangga saya atau teman saya yang usahanya di kota-kota besar sana, usaha masakan gitu. Sering mengalami kayak gitu, Kang. Jadi bahkan nasi baru saja dimasak, masih panas, itu basi. Nah, itu berarti kan ada hal yang tidak wajar. Di luar nurul, di luar nurul. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Kemudian biasanya si pemilik sendiri secara psikologis mengalami gangguan berupa mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi aneh. Kayak gitu. Nah, utamanya Kang Din malam ini datang ke sini dalam rangka menanyakan. Nah, sekarang dikenali ciri-ciri itu, apakah ciri salah satu atau beberapa bagian dari ciri-ciri yang saya sebutkan itu jenengan alami. Kalau memang iya, berarti memang bukan tidak mungkin usaha jenengan itu juga sedang ditutup atau mendapatkan gangguan. Yang sifatnya gangguan itu faktor X, kan seperti itu. Lele misalnya memang terjadi seperti itu, memang ada salah satu itu. Ya. Kalau memang kayak gitu Kang Din, itu jadi coba jenengan melakukan apa yang saya sampaikan hari ini. Coba sebelum buka toko besok pagi, sebelum dibuka itu, diniatkan dulu dengan membaca doa agar apa yang saya kerjakan hari ini lancar, tidak ada arah rintangan. Kemudian kalau ada sukerto istilah atau gangguan-gangguan bisa tersingkirkan. Syaratnya coba sampean bawa air cucian beras. Banyu leri kan. Nah, jadi nek pagi itu kan biasanya istri jenengan kan pasti nyuci beras.
Bukan. Cucian beras Leri, kan? leri. Banyu Jadi, leri kan. air cucian beras, kalau air tajin kan air Busan ya. rebusan beras. Ini air cucian beras leri itu disisihkan, nanti dibawa ke tempat usaha. Ini besok pagi setelah berdoa, coba tempat usahanya, depan tempat usaha itu disiram taruh air cucian beras itu tadi. Ya. Diniatkan untuk pokoknya intinya ngilangi Sukerto lah, ngilangi Sukerto. Semua energi negatif yang ada, semoga iso kembali normal. Jadi itu memang dari zaman leluhur kita mengajarkannya seperti itu. Semoga nanti bisa menjadi salah satu solusi. Atau kalau enggak, minimal Anda juga harus mengimbangi dengan satu mindset yang positif dulu. Jadi kalau Anda sudah merasa seperti itu, karena biasanya energi-energi itu menyerangnya juga dari psikologisnya pemiliknya, dari dalam, Anda harus berupaya bagaimana pikiran Anda tetap, mindset Anda tetap terjaga dalam keadaan yang positif. Kudu tetap optimis, kudu tetap semangat, kan seperti itu. Terus lek ndak sampean bawa uyah grosok itu, uyah grosok, uyah garam dapur, garam kasar. Garam kasar itu nanti setelah membuka tempat usaha itu dibuka, kalau ada jendela, semua jendela-jendela dibuka biar energinya bisa bertukar, biar bisa berganti dengan energi yang fresh. Itu Anda berdoa dulu, terus Anda tiupkan ke garam grosok itu tadi. Doanya sesuai kepercayaan dan apa yang Anda bisa saja. Misalnya Anda kan pasti ya mbuh kuwi mung trimo sak patekah atau kulhu dan sebagainya, selama Anda istiqomah saya yakin itu bisa. Nanti terus habis itu Anda sebarkan di semua tempat-tempat. Biasanya kalau saya menyarankan itu dimulai dari pojok lor kulon. Lor kulon kan. Lor kulon. Barat. Barat apa ya, Mbak? Barat laut. Dari barat laut terus memutar searah Jarum Jam. Pojok-pojok dulu, baru semua disebar merata. Sedikit-sedikit saja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti dikira jualan garam. Iya. Terus setelah itu disapu dengan niatkan berdoa untuk nyaponi Sukerto sing enek. Bisa suker kan. Bisa suker. Itu adalah sesuatu yang dasar, maksudnya dasar yang bisa Anda lakukan sendiri daripada Anda harus berarti mendatangkan praktisi dan sebagainya. Coba itu, Kang. Jadi ini juga buat sedulur sedoyo, bila mana mengalami hal semacam itu, coba itu, karena itu sebetulnya adalah apa ya, warisan dari leluhur kita, adat kebiasaan yang dilakukan para leluhur. Dulu saya mbah-mbah saya juga ngajari saya seperti itu, dan kebetulan saya juga punya usaha, Kang Din. Jadi setiap ada gangguan seperti itu, nyatanya saya lakukan hal kayak gitu, alhamdulillah juga bisa, selama kapasitasnya masih wajar-wajar saja. Ya, ini nanti setelah Anda mengupayakan sendiri seperti itu, Anda berdoa memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti itu, masih belum ada perubahan, baru mungkin Anda minta ke bantuan ke orang pintar atau ke anu dan sebagainya. Tapi selama kita itu masih merasa bisa, apa salahnya? Karena sebetulnya setiap manusia itu punya kapasitas yang sama di hadapan Tuhan. Jadi itu juga untuk sebetulnya untuk nanting, istilahnya nanting itu apa? Nanting keimanan Anda sendiri. Ngukur ya, ngukur. Karena sebetulnya segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita itu kan tidak lepas dari kehendak Tuhan. Pastinya, jadi coba yang paling utama adalah bagaimana orientasi mindset Anda itu untuk dikondisikan dalam keadaan positif. Wong ki biasanya positif, ngono, positif thinking, pikirannya positif, senenge, bersyukure, ngono biasanya yo jauh dari hal-hal semacam itu, Kang Cuk. Mergo arep kena ngono iki tambar-tambar ae, karena yang diserang itu kan
Sifatnya psikologisnya ya. psikologis. Lek psikologis orang sing seneng ae ngono ya biasanya ya. Kendal ya, Mbak. Kental. Kan seperti itu. Jadi mending kita itu mencoba mandiri, berlatih mengatasi setiap permasalahan kita itu dengan kemampuan sendiri daripada sidik-sidik jaga nih kono sidik-sidik tekok kono sidik kan seperti itu. Itu saya kira akan lebih bermanfaat bagi Anda. Jadi sak wayah-wayah kok enek usaha sepineh yo. Diatasi dhewe lah. Selama kita percaya bahwa awak dhewe yo iso ndonga yo iso anu, kuncinya nanti kan yang istiqomah jenengan. Lek jenengan memang benar-benar istiqomah ya pasti doa itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Seperti itu. Saya kira cukup Kang Ucum. Cuman paham nggih Kang Din. Nanti kalau memang ada istilahnya kok masih berat, jenengan hubungi langsung malam baca jenengan gendong jenengan. Insya Allah saya juga akan bisa mungkin untuk membantu doa, mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Kang Tin selama ini bisa cepat terselesaikan, rezeki Kang Tin sekeluarga lancar, pindah rahayu lijeng saking kersane Allah. Amin. Monggo kali disambi. Iki rasane monggo. Nang pamit jenengan matur nuwun. Kita langsung pamit kan. Mantep. Mbah, cekap mawon nyuwun pamit niki. Terima kasih. Oh nggih. Nggih Kang Tin. Solusinya. Nggih. Kayaknya sudah bisa dipahami oleh Kang Tin ya, nanti biar dilaksanakan apa yang modalnya panjenengan. Dan memang kalau istilahnya mungkin masih membutuhkan istilah yang level berikutnya, panjenengan kesana dibawa ke tempat usahanya Kang Tin. Iya. Ya Kang Tin ya. Ya sekalian kita juga pamit kepada pemirsa Sedoyo. Mungkin ada yang mempunyai masalah hampir mirip-mirip dengan yang dialami oleh Kang Din. Demikian misalnya solusinya yang diberikan oleh Mbah Jat. Semoga bisa diambil manfaatnya. Dan apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita akhiri ya Mbak. Iya. Kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Dunia